Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai usaha dan energi. Jadi, usaha itu adalah energi yang ditransfer ke atau dari objek melalui gaya yang bekerja pada sebuah objek. Misalnya, kita kenai gaya F pada sebuah benda yang mula-mula berada pada posisi X1, kemudian benda tersebut berpindah ke posisi X2. Maka, usaha oleh gaya tersebut merupakan hasil transfer energi dari gaya menuju ke benda yang menyebabkan benda berpindah sejauh delta X. Usaha oleh gaya tersebut bernilai positif. Contoh lain misalnya kita kenai gaya F pada sebuah benda yang mula-mula bergerak dengan kecepatan konstan, kemudian benda tersebut mengalami perlambatan. Maka usaha oleh gaya tersebut bernilai negatif. Usaha oleh gaya F dikatakan bernilai 0 apabila benda tidak mengalami perpindahan, atau perpindahannya sama dengan 0. Secara matematis, usaha adalah hasil dari perkalian dot antara vektor gaya dan vektor perpindahan. Nah, usaha oleh gaya yang membentuk sudut theta terhadap perpindahan pada sebuah objek adalah sama dengan besar vektor F dikali besar vektor S yaitu delta X dikali cos sudut antara vektor F dan vektor S yaitu cos theta. Sedangkan usaha oleh gaya yang searah dengan perpindahan atau dengan kata lain sudut antara gaya dan perpindahan tersebut adalah 0 sama dengan besar vektor F dikali dengan delta X cos 0 sama dengan F dikali delta X, karena cos 0 sama dengan 1. Selanjutnya, apabila kita gambarkan grafik gaya F terhadap posisi benda X, di mana gaya yang bekerja pada suatu benda menyebabkan benda berpindah searah gaya tersebut dari posisi awal X sama dengan X1 ke posisi X sama dengan X2, maka besar usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah luas raster di bawah kurva Fx, yaitu F dikali delta X. Untuk gaya yang berubah terhadap posisi X, usaha oleh gaya tersebut juga sama dengan luas raster di bawah kurva Fx. Usaha adalah besaran skalar, oleh karena itu, usaha total oleh berbagai gaya yang bekerja pada suatu benda diperoleh dengan cara menjumlahkan secara aljabar biasa, yaitu misalnya usaha oleh gaya F1 adalah W1, oleh gaya F2 adalah W2, dan oleh gaya F3 adalah W3, maka usaha totalnya adalah W1 ditambah W2 ditambah W3. Selain itu, usaha juga merupakan integral fungsi F terhadap X. Ada dua kasus yang memerlukan pemakaian integral untuk menghitung usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut, yaitu usaha oleh gaya yang berubah terhadap posisinya seperti gaya pada pegas, dan usaha oleh gaya tetap yang bekerja pada lintasan lengkung, atau arah lintasan selalu berubah. Pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai energi. Jadi, energi adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh benda agar benda dapat melakukan usaha. Energi ini ada beberapa bentuk, yaitu energi mekanik, energi kalor, energi kimia, energi elektromagnetik seperti listrik, magnet, dan cahaya, dan terakhir adalah energi nuklir. Selain itu, sumber energi dapat dibagi menjadi energi tak terbarukan seperti energi fosil dan energi nuklir fisi, dan energi terbarukan seperti energi matahari, energi angin, energi air, dan gelombang. Dari beberapa bentuk energi tersebut, kita akan pelajari energi mekanik. Jadi, energi mekanik itu terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya atau karena kecepatannya. Persamaannya adalah setengah mv kuadrat. Nah, teorema usaha energi menyebutkan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya resultan yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan energi kinetik yang dialami benda tersebut, yaitu energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. F dalam persamaan tersebut adalah gaya resultan yang bekerja pada benda. Jadi, persamaan tersebut hanya berlaku jika W adalah usaha total yang dilakukan oleh setiap gaya yang bekerja pada benda tersebut termasuk gaya berat. Persamaan tersebut juga menyatakan bahwa jika usaha positif, energi kinetik bertambah. Sebaliknya, jika usaha negatif, energi kinetik akan berkurang. Usaha positif diperoleh jika gaya yang dikenai pada benda searah dengan perpindahannya, sehingga energi kinetik bertambah sebesar usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Sebaliknya, usaha negatif diperoleh jika gaya yang bekerja pada benda berlawanan arah dengan perpindahannya, sehingga energi kinetik berkurang sebesar usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut.